Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilin Martiati dengan NIM 20 2083 dari kelas manajemen A04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya sendiri, yaitu usaha es-chow atau es cincau untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Slide selanjutnya saja. Latar belakang saya mendirikan usaha es-chow atau es cincau ini yaitu di era sekarang ini banyak konsumen yang semakin selektif dalam berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan dan dibutuhkannya. Oleh sebab itu, kita harus semakin cerdas dan inovatif dalam menciptakan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Untuk menghasilkan pendapatan dan menguji jiwa kewirausahaan saya ingin mendirikan sebuah usaha minuman, yaitu dengan brand atau merek es-chow, yaitu dari singkatan es cincau. Kenapa saya memilih produk ini? Karena saya prihatin dengan banyaknya makanan atau minuman khas tradisional yang ditinggalkan. Mereka lebih memilih atau mengikuti tren dari luar negeri. Hal itu membuat saya tergerak untuk menciptakan suatu produk, makanan atau minuman khas tradisional untuk menjaga kelestariannya. Dan saya pun memilih produk minuman es cincau dengan nama es-chow. Dengan menciptakan inovasi yang beragam sesuai variasi, cita rasa, dan tren anak zaman sekarang, namun tetap menonjolkan dan tidak meninggalkan ciri khas tradisional dari minuman tersebut. Dan bahan-bahan pun dibuat dari bahan-bahan alami sehingga sehat untuk dikonsumsi. Tidak hanya itu saja, minuman ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Slide selanjutnya. Profil. Untuk logonya terlampir di samping dengan menjual produk es cincau dengan nama atau merek es-chow, yaitu singkatan dari es cincau. Berikut merupakan logo dari es-chow. Selanjutnya, 4P dari produk usaha. Dari produknya sendiri untuk produk yaitu es cincau. Untuk kualitasnya memiliki kualitas yang baik karena bahan-bahan alami, tidak mengandung bahan pengawet dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi tidak bahaya untuk tubuh dan bisa dikonsumsi untuk kalangan anak-anak sampai orang tua. Untuk kemasannya sendiri bisa menggunakan, kami menyediakan dalam bentuk cup dan botol. Terlampir di bawah botol dan cupnya. Slide selanjutnya. Untuk price atau harga yaitu dari 10.000 sampai 15.000 sesuai variasi atau rasa yang kita pilih. Untuk tempat atau place-nya masih saya mulai dengan berjualan di rumah. Untuk promosi atau promotion menggunakan media sosial untuk promosinya bisa dengan WA, Facebook, dan Instagram. Bisa kontak person melalui nomor saya yang tertera di saya, dan jika membeli atau memesan dengan jumlah banyak akan diberi diskon 5% hingga 10% karena promosi yang kita lakukan yaitu mulut ke mulut dari pelanggan yang loyal terhadap produk kita. Slide selanjutnya, variasi model, warna, dan rasa, dan lain-lain. Variasi tersebut dapat dibedakan menurut rasanya sebagai berikut. Es cincau gula merah, es cincau kelapa muda, es cincau susu coklat gula aren, es cincau cheese milk, dan yang terakhir es cincau cappuccino. Slide selanjutnya, komposisi dan cara pembuatan. Untuk komposisinya bahannya ada 30 helai daun cincau, 400 ml air matang hangat, 3 helai daun pandan, 500 ml santan cair, 250 gram gula merah, 250 ml air, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya yaitu yang pertama, rendam dan di air hangat sebentar untuk memanaskan daun cincau. 2. Jika daun sudah lemas dan bisa diremas dengan mudah, maka remas daun cincau sampai berbusa dan keluar lendirnya. Yang ketiga, saring sambil meremas daun cincau. Yang keempat, simpan air perasan daun cincau ke dalam wadah penyimpanan. Yang kelima, masukkan ke dalam kulkas semalaman dan biarkan air peras mengeras. Yang keenam, rebus santan dengan garam hingga mendidih. Aduk terus agar santan tidak pecah. Yang ketujuh, rebus air
gula merah dan daun pandan hingga larut. 8. Saring air gula merah agar tidak ada kerikil yang mengendap. Yang ke-9, keluarkan cincau dari kulkas, lalu potong-potong menjadi bentuk daging. Yang ke-10, masukkan beberapa potongan cincau ke dalam kue. Yang ke-11, tuangkan santan dan gula merah sesuai variasi atau rasa. Yang ke-12, tambahkan es batu sesuai selera. Lalu es cincau gula merah siap untuk dinikmati. Untuk slide selanjutnya, kegunaan atau manfaat dari es cincau sendiri yaitu es cincau atau Clea Gerbata elmiers adalah tanaman sambat yang tumbuh subur di daratan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman dari suku Menispermae ini bisa tumbuh subur secara liar pada tanah gembur maupun dibudidayakan di perkarangan rumah. Selain diolah menjadi minuman yang menyegarkan, manfaat cincau hijau juga berpotensi dapat berguna dalam pengobatan untuk beberapa masalah kesehatan. Kegunaan atau manfaat dari produk usaha ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Menghilangkan dahaga atau haus karena rasanya yang menyegarkan. Yang kedua, cocok untuk mengganjal perut dan menyehatkan pencernaan. Yang ketiga, baik untuk kesehatan seperti menurunkan tekanan darah, menangkal radikal bebas. Yang ketiga, menstabilkan kadar gula darah, mengatasi gangguan pada lambung, mengatasi sakit tenggorokan, dan mencegah osteoporosis. Selanjutnya, STP, segmentasi target pasar dan positioning dari produk usaha ini. Yang pertama dari segmentasi, dari age and life cycle-nya, anak-anak bisa mengonsumsi dari usia 6 tahun hingga orang tua 65 tahun karena menggunakan bahan-bahan yang sehat, alami, jadi tidak menggunakan bahan pengawet, aman untuk tubuh. Untuk gender, tidak ada batasan mengonsumsi minuman baik laki-laki maupun perempuan. Untuk income atau pendapatan, biasanya konsumsi yang berpendapatan menengah ke bawah membeli produk ini. Untuk generasinya, minuman ini banyak dikonsumsi atau digemari dari konsumen usia bawah hingga ke atas. Yang kelima, social class. Kelas sosial yang banyak membeli produk ini yaitu dari kelas menengah ke bawah. Yang keenam, dari ras dan kultur, tidak ada batasan ras dan budaya dalam membeli dan mengkonsumsi produk ini. Slide selanjutnya. 2. Target pasar atau sasaran pasar. Sasaran atau pasar usaha ini adalah semua kalangan, terutama dari kelas upper, untuk membeli produk ini dan menargetkan suku dari luar Jawa yang kurang mengenal produk ini akan mengkonsumsinya. Untuk positioning atau tagline-nya adalah terbuat dari daun cincau asli, taste-nya nggak cuma kering tapi juga nyihatin. Murah lagi yuk, terus diberi nyenangin hati. Slide selanjutnya, SWOT usaha minuman. Untuk yang pertama dari strength atau kekuatan adalah bahan baku mudah ditemukan. Yang kedua, terdapat beberapa variasi rasa yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan alami sehingga aman untuk kesehatan. Yang keempat, harganya terjangkau. Yang kelima, mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Yang keenam, laris apabila saat musim kemarau karena cuacanya yang panas untuk menyejukkan dahaga. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan adalah tidak bertahan lama, cepat basi karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, saat musim hujan penjualan tidak kondusif. Yang ketiga, cincaunya sendiri tidak tahan lama dan es batunya yang digunakan juga cepat mencair. Yang tiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, disukai banyak orang. Yang kedua, karena harganya yang terjangkau, banyak pembeli memanfaatkannya untuk kegiatan acara-acara penting seperti arisan atau untuk berbuka puasa. Yang ketiga, di hari puasa atau bulan Ramadan banyak yang membeli. Untuk yang keempat, threat atau ancamannya yaitu selera konsumen variatif. Yang kedua, banyak pesaing dan sering muncul pesaing baru. Yang ketiganya, ada jenis yang sama. 4, kurang cepat berinovasi sehingga kalah bersaing dengan penjual lainnya. Selanjutnya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.